Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Branto dari kelompok 7 dengan NIM 21114361 ya. Dan di sini saya akan membahas tentang monitor OLED ya. Oke. Apa pengertian dari OLED? OLED atau yang disebut dengan diode cahaya organik merupakan sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED dipergunakan dalam teknologi elektroluminensi seperti pada aplikasi tampilan layar atau sensor. Teknologi ini dikenal fleksibel dengan ketipisannya yang sampai kurang dari 1 mm. Karena memiliki pencahayaan sendiri, panel LED dapat berukuran sangat tipis dan sangat ringan. Selain itu, panel LED juga hemat energi dibanding dengan panel lainnya. Dalam hal tingkat kehidupan, LED juga jauh lebih pekat dibandingkan panel plasma yang terkenal memiliki kepekatan hitam unggulan. Terkenal menarik adalah waktu respon yang ditawarkan dengan hingga 1000 Hz, 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan LCD secara teori. Dapat mencatat waktu respon hingga 100.000 Hz. Kelebihan OLED yaitu yang pertama memiliki kualitas gambar yang lebih baik, termasuk warna yang dihasilkan, dan kontras yang dihasilkan juga lebih tinggi. Jauh ini, hanya layar OLED yang dapat menghasilkan warna hitam pekat seperti layar dalam keadaan mati. Yang kedua, yaitu menghasilkan waktu respon dan refresh lebih cepat. Ketiga, hemat daya. Keempat, desainnya dapat dibentuk menggunakan layar OLED lebih fleksibel karena sangat tipis dan elastis. Yang kelima, yaitu tahan banting karena materialnya yang elastis. Kurang OLED itu juga tidak kalah juga sih daripada kelebihannya, yaitu yang pertama masalah teknis OLED yang hanya dapat bertahan kurang lebih 14.000 jam dibanding layar datar lain yang dapat sampai 60.000 jam. Pada tahun 2007, masa pertahanan OLED dikembangkan menjadi 198.000 jam. Yang kedua, kelembaban dapat memperpendek umur OLED. Bahan kandungan organik di dalam OLED dapat rusak jika terkena cairan. Yang ketiga, pengembangan babak segel. Dalam praktik pembuatan OLED dapat membatasi masa pertahanan tampilan. Yang keempat, dalam piranti OLED multiwarna yang mempunyai kini, intensitas cahaya yang dihasilkan untuk warna tertentu belum cukup terang. Yang kelima, harga produk yang cenderung mahal sehingga belum terjangkau untuk kalangan umum. Cara kerja OLED. Layar OLED mencakup sejumlah komponen di dalam strukturnya yang disebut substrat. Komponen tersebut terdiri dari katoda, yaitu yang menyediakan elektron, anoda yang menarik elektron, dan bagian tengah yaitu lapisan organik yang memisahkannya. Di dalam lapisan tengah ada dua lapisan tambahan, salah satunya bertanggung jawab untuk menghasilkan cahaya dan yang lainnya untuk menangkap cahaya. Warna cahaya yang terlihat dalam OLED dipengaruhi oleh lapisan merah, hijau, dan biru yang melekat pada media. Ketika warna menjadi hitam, piksel dapat dimatikan memastikan bahwa tidak ada cahaya yang dihasilkan untuk piksel tersebut. Metode membuat hitam ini sangat berbeda dari yang digunakan LED. Ketika jalan piksel hitam diatur ke hitam pada layar LED. Karena piksel ditutup tetapi lampu latar masih memancarkan cahaya, artinya itu tidak benar-benar gelap. Perkembangan OLED di Indonesia. Pengembangan OLED di Indonesia tepat dengan realitas yang ada, yaitu pengembangan teknologi yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang terbatas dengan upaya memperoleh hasil yang optimal. Teknologi OLED sebagai layar alternatif dijadikan sebagai bentuk upaya untuk mengejar tertinggalnya teknologi yang ada agar tidak semakin jauh, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunaan produk teknologi dari negara industri maju. Di Indonesia, beberapa teknologi layar tampilan yang dengan teknologi OLED sudah masuk ke pasar, mulai dari alat penerangan, komunikasi seperti televisi, seperti telepon genggam, papan ketik atau keyboard, kamera digital, jam tangan digital, komputer jinjing atau laptop, layar komputer, sampai pada alat informasi seperti layar pengumuman di pasar swalayan, bandara, hotel, atau rumah sakit. Alat penerangan. Teknologi LED dalam
Bentuk alat penerangan seperti senter dapat ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Cahaya yang dihasilkan tidak seterang sejenis lampu halogen, tetapi senter tersebut hemat energi sehingga baterai yang digunakan dapat bertahan lebih lama. Pada telepon genggam, yaitu pada Nokia 8800 Sapphire RT yang merupakan salah satu telepon genggam yang mengadopsi piranti layar OLED dan telah dipasarkan di Indonesia. Ukuran layar yaitu yang cukup lebar yaitu 240 kali 320 pixel didukung dengan OLED 19 juta warna, membuat gambar atau hasil foto yang dihasilkan sangat jernih dan seindah warna aslinya. Dan ketiga itu pada papan ketik. Papan ketik dengan layar OLED di permukaannya sehingga dapat menampilkan sebuah huruf atau ikon yang seolah-olah mencetak di atas tombol papan ketik. Modal papan ketik yang sudah ditawarkan di Indonesia yaitu modal Optimus dan Mini3. Pada jam tangan digital yaitu layar OLED 1,8 inci yang digunakan pada jam digital yang dipasarkan oleh Kubrak.com Indonesia. Produk ini dilengkapi dengan pemutar MP4, memiliki 7 EQ mode yang memaksimalkan suara musik, rekaman suara, menampilkan gambar dalam format JPEG atau GIF, dan menonton film. Oke, sekian dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya yang kurang jelas ini ya.